Baik anak-anak, nampaknya sudah beberapa sudah masuk. Kita Kita mulai ya pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik. Kita stimulus Mario. Memang stimulus langsung pergi. Baik, alhamdulillah kalau kabar kalian baik-baik saja. Semoga kalian semua sehat selalu. Baik, kita masuk. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang materi apa? Langsung tunjuk aja. Kebahasaan. Kayak ibu. Bisa diulangi lagi, Mbak Putri Nurul. Kemarin kita membahas tentang materi apa? Kebahasaan pada teks cerita sejarah. Terima kasih Mbak Nurul. Di sini ada yang bisa menyebutkan unsur kebahasaan apa saja yang terkandung di dalam teks cerita novel sejarah. Ada yang bisa menyebutkan? Menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Terus ada yang bisa lagi? Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, fungsi temporal. Gini. Baik, terima kasih Mbak Retno, Mbak Jia sama Mbak Putri Nurul. Terus ini mari kemana? Kan wis tak kon nyebut nomor. Kan jelas no. Di sini ada yang masih ingat pengertian makna lampau. Di sini ada yang bisa menjelaskan mungkin pengertian kalimat lampau pada teks cerita novel sejarah. Mungkin ada yang bisa. Garing. Suatu peristiwa di zaman dulu. Bisa diulangi lagi, Mbak? Mbak Sopo harusnya. Mbak Putri Dita mau. Mbak Putri Dita, silahkan bisa diulangi lagi pengertian kalimat lampau pada kaidah kebahasaan teks cerita novel sejarah. Nggak jadi Pak. Baik yang lain oke. Baik, mungkin yang lain bisa menjelaskan pengertian kalimat lampau pada kaidah kebahasaan teks cerita novel sejarah. Mungkin yang lain bisa menjelaskan. Silakan Mbak Jia. Mau dijawab Seni, Pak. Jia aja Pak Jia. Yaudah, Seni dulu. Jia aja Pak, saya nggak jadi. Oh sana. Iya terus ya. Seni nggak apa-apa Seni. Yaudah Seni nggak apa-apa yuk Seni. Nanti gantian Mbak Jia. Ya, kalimat bermakna lampau adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan peristiwa pada masa lampau. Dan teks apa Pak? Contohnya? Lanjut terus. Udah ya Pak, udah. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh kalimat lampau. Mbak Jia mungkin bisa.
Contoh kalimat lampau. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Karena ada kata prajurit. Baik, Baik, betul sekali Mbak Dia, terima kasih. Kemudian setelah kalimat lampau terdapat apa apa ayo? ayo? Ada yang tahu? Setelah kalimat lampau Mana ya, Mas? Bener, Mas? Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Aprilia. Kemudian ada yang bisa memberikan contoh? Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Terus gimana? Konjungsinya yang mana? Konjungsinya. Ini Mas. Dalam kalimat tersebut konjungsinya yang mana? Baik, Terima kasih Mbak Putri Nurul. Berarti di dalam kalimat tersebut kalimat konjungsinya di mana ya? Setelah Betul sekali Mbak Putri Nurul, terima kasih. Kemudian mungkin ada yang bisa menyebutkan setelah urutan waktu konjungsi apa? Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Tadi Siapa yang menjelaskan? Mohon maaf Bapak tidak melihat. Hiki dia. Oh iya dia, terima kasih. Bisa Bisa diulangi lagi Mbak? Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Betul sekali. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Saya. Ya, Tapi silakan. bisa dibaca semua ya Pak? Ya nggak apa yang Intinya aja yang menunjukkan kata kerja. Intinya aja nggak apa-apa. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, si Gitarja duduk bersimpuh. Oke. Duduk bersimpuh ya Pak? Duduk bersimpuh ya. Betul sekali karena duduk bersimpuh menunjukkan kata kerja atau sebuah tindakan. Bapak izin share screen ya anak-anak tentang materi ini. Apakah sudah terlihat di layar PPT-nya? Sudah. Baik, Bapak akan menjelaskan kembali kata kerja tindakan atau kata kerja material. Kata kerja material merupakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau aktivitas fisik, perbuatan yang dapat dilihat, seperti menulis, membaca, memotong, memukul, memandang, dan lain-lain. Menendang maksudnya. Contohnya, contoh kalimatnya yaitu, di depan Ratu Biskuni Giyarti yang berdiri, Sigitarjo duduk bersimpuh. Pada kalimat ini yang menunjukkan kata kerja yaitu duduk bersimpuh. Kenapa bisa duduk bersimpuh termasuk dalam kata kerja? Karena duduk bersimpuh termasuk ke dalam kata kerja atau suatu tindakan yang dapat dilihat. Kemudian setelah kata kerja terdapat kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung. Mungkin ada yang bisa membaca di sini. Membacanya pengertiannya ini. Yang cowok coba yang cowok. Dari kemarin nggak ada yang kelihatan yang cowok.
Coba Muhammad Iza baca kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan tokoh oleh pengarang. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, menyatakan, dan menuturkan. Contoh kalimat, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Candid Galih tentang masalah itu. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Muhammad Iza. Kemudian Bapak akan menjelaskan kembali anak-anak. Kalimat tak langsung menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Contoh kalimatnya yaitu, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung penjelasan Candid Galih tentang masalah itu. Kenapa bahwa itu masuk itu? Kenapa kalimat tersebut termasuk kalimat tak langsung? Karena ada yang dibukti. Kenapa kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat tak langsung? Karena dalam kalimat tersebut terdapat Kenapa kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat tak langsung? Karena di dalam kalimat tersebut terdapat kalimat menyatakan bahwa. Jadi sehingga menyatakan bahwa itu termasuk dalam kalimat tak langsung. Berikutnya. sekarang kata kerja mental. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai kata kerja mental? Kemudian kata kerja tindakan atau Kurang tak puter kok. Sekarang kata kerja mental. Siapa yang bisa menjelaskan? Baik. Setelah ini terdapat kalimat kata kerja mental. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan kata kerja mental itu apa? Silakan. Kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Cowok mungkin ada yang bisa? Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Kenapa? Baik, mana yang termasuk dalam kata kerja mental? Baik. Mana yang termasuk ke dalam kata kerja mental dalam kalimat Gajah Mada berapa itu? Sependapat ya. Terima kasih Mas Hindu ya. Ya. Jawabannya tepat sekali. Kemudian Bapak akan menjelaskan ulang apa itu kata kerja mental atau perasaan pemikiran. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dan lain-lain. Contoh kalimatnya yaitu Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Kenapa sependapat termasuk ke dalam kata kerja mental? Karena dalam kata kerja mental itu terdapat beberapa kata, salah satunya yaitu sependapat. Kenapa sependapat dikatakan sebagai kata kerja ini? Karena sependapat hanya ada dalam pikiran, artinya tidak dapat dilihat oleh mata. Dan kemudian kenapa sependapat termasuk ke dalam kata kerja mental? Karena sependapat merupakan tindakan yang tidak bisa dilihat.
dengan mata, melainkan melainkan hanya ada di dalam masing-masing. pikiran masing-masing gitu. Jadi sependapat termasuk ke dalam kata kerja mental atau perasaan atau pikiran. Kemudian dialog merupakan percakapan yang terjadi. Contohnya dalam novel pasti terdapat yang namanya Antar dialog. tokoh. Dialog itu antar tokoh. percakapan antar tokoh. Dan kalian ada yang bisa menemukan dialog? Coba berikan contoh dialog yang ada dalam novel. Bapak mau bertanya. Coba kalian buka buku bahasa Indonesia halaman 36. Novel yang berjudul Kemulut di Majapahit. Coba kalian cari contoh dialog yang terdapat di dalam novel tersebut. Ayo. Coba cari mana yang menunjukkan dialog. Ada yang tahu anak mana yang menunjukkan dialog di dalam novel tersebut? Kalau nggak ada yang menjawab, Bapak tunjuk nih. Terdapat pada paragraf 7 yang ditandai dengan ada tanda titiknya. Mungkin bisa dibacakan enggak usah semuanya. Hanya dialognya saja mungkin bisa dibacakan. Mbak Jiha. Kakang Mas Adipati, harap Paduka tenang. Ingatlah Kakang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan duka Ibu Pertiwi secara itu. Baik, betul sekali jawaban dari Mbak Jiha. Kalimat tersebut termasuk ke dalam dialog. Kemudian ada yang bisa menjawab lagi. Cowok mungkin. Apa cewek lagi? Ya silahkan. Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kekilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka. Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu? Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai Bupati Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah terbujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nambi sebagai patih bermangku bumi sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil. Padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif, bijaksana, dan adil. Sudah, Pak. Baik, terima kasih betul sekali jawaban dari Mbak Retno. Dialog bisa kita lihat biasanya ditandai dengan ciri-ciri. Kemudian dialog memiliki ciri-ciri. Yaitu salah satunya memiliki tanda petik. Terus di dalam novel tersebut pada paragraf 7 terdapat Dewi Martorogo menghibur suaminya. Kemudian tanda petik. Itu termasuk ke dalam dialog. Anjing. Terus kamu lanjut. Penting pede. Peribahasa ya. Berdialog apa? Kemudian setelah dialog terdapat kata-kata sifat. Kata-kata sifat atau descriptive language digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Di sini ada yang bisa memberikan contoh kata-kata sifat yang termasuk ke dalam novel Kemulut di Majapahit.
Yuk, Yuk, mungkin ada yang mungkin ada yang bisa memberikan contoh kata-kata sifat, contoh kata-kata sifat, kalimatnya. contoh kalimatnya. Mungkin Mungkin Mbak Rizky Amelia Amelia bisa memberikan contoh kalimat pada kata-kata sifat. Halo Mbak Rizky, bisa memberikan contoh. Baik, Bapak akan menuju yang lain ya. Mungkin cowok mungkin siapa? Mungkin Mas Sindu Ivan bisa memberikan contoh kata-kata sifat. Halo Mas Sindu. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada sang pemilik wajah yang amat beku itu. Berarti dalam Terima kasih Mas Sindu, jawabannya tepat sekali. dalam contoh yang dicontohkan tadi bahwa Gajah Mada memiliki sifat yang memiliki. Mungkin kita berhenti dulu ya sebentar, nunggu azan selesai. Sebentar saja, jangan keluar di sini aja. Kalau ini flashis, oh mbak simpan yang flashis enggak? Ini Mario. Bapak akan menjelaskan kenapa contoh kalimat tersebut termasuk ke dalam kata-kata sifat. Karena pada kalimat tersebut menceritakan tentang Gajah Mada yang memiliki wibawa yang sangat kuat sekali. Jadi kalimat tersebut menunjukkan kata-kata sifat. On camera gitu. Gak apa-apa, aku gak mau. Tak putus apa? Oh, aja. Kamu soalnya. Piston go. Ini kamu. Pertemuan ketelu ya? Iya. Tapi kata Semangat hari-hari. Semangat. Udah enggak mau piro ya. Siapa piro-piro aku. Kata kias ning ndi, Mas? Kata kias dia anjing. Kata kias. Iki to. Ning PPTAE. Kan iki sak uji revisi bapakmu. Iki contoh frasa malah kamu dengar frasa itu apa malah? Ojo, aku mau tak wae dhewe. Kene ra iso jelas gak usah. Oh, yo anjing gak usah yo. Itu contohnya membisu, membunuh dan lain-lain. Wes bar. Aku malah gak mudeng iki sekali contoh bapak paling. Hapus Mas. Hapus saya mending ngomong. Dobrik. Ya Allah. Sedih tak ngono. Kayak sedih hapus anjing. Hapus. Bro, anak dulu.
Wis gak usah apa-apa. Langsung ya lo contoh iki. Sebentar ada sholawatan dulu. Cukup nyanyi. Sebentar ada pengajian, bentar mungkin selesai jam 5. Setengah 6 pulangnya. Nanti mainnya. Berkata apa sih mas? Yes, ya. Baik, adanya sudah selesai. Bapak akan melanjutkan materi. Kemudian setelah kita belajar tentang kata-kata sifat, terdapat kata kias. Apa itu kata kias? Kata kias merupakan kata atau frasa yang memiliki arti yang tidak sebenarnya. Contohnya membisu, membunuh, dan lain-lain. Pasar apa ikut? Jadi kok frasa itu apa Pak ngono? Wah, keren bro. Roh. Keren bro, bener. Kemudian contoh frasa dalam kata kias itu yang pertama tulang punggung sama dengan sandaran sumber kekuatan. Kemudian keras kepala itu sulit untuk diberitahu. Besar kepala itu sombong. Buah tangan itu oleh-oleh. Itu termasuk contoh frasa di dalam kata kias gitu. Baik sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang masih belum paham tentang materi yang sudah Bapak paham tentang materi yang sudah Bapak berikan? Saya ada pertanyaan, Mbak. Panik. Baik Mbak, siapa Mbak Retno ya? Silakan bertanya Mbak. Mengapa membisu termasuk kata kiasan? Bisa diulang? Kurang jelas suaranya. Halo, bisa diulang Mbak? Suaranya kurang jelas soalnya di sini ramai. Iya, tadi macet juga, Pak. Mengapa membisu termasuk kata kiasan? Mengapa membisu masuk dalam kata kias ya? Kayak itu loh. Iya, Pak. Dia membisu. Contohnya kayak dia hanya bisa membisu ketika bertemu dengan iki ini. Membisu artinya. Kenapa membisu masuk dalam itu? Iya, contoh karena di sini membisu kenapa masuk ke dalam kata kias? Misalnya, Bapak membuat contoh saya membisu ketika bertemu dengan Baik, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Mbak Retno. Kenapa membisu masuk ke dalam contoh frasa? Bapak memberikan kalimatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kayak dia membisu ketika bertemu dengan si Rizky lah. Kenapa membisu masuk ke dalam kata frasa? Karena itu membisu berarti menunjukkan frasa gitu. berarti tidak bisa berkata-kata ketika bertemu. Kenapa membisu masuk ke dalam frasa? Karena membisu itu seperti menunjukkan seseorang yang tidak bisa berkata-kata gitu. Itu termasuk dalam frasa. Kata kias maksudnya. Sudah paham Mbak Retno? Sudah, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin ada yang belum paham atau gimana. Apa tanya aja, nggak usah sungkan atau nggak usah malu, nggak usah takut. Kulit bangun,
Apa yo? Yo Pak Michael belajar deloken. Man linding. Bar iki piye, Man? Apa ada pertanyaan, anak-anak? Tidak. Berarti kalian sudah paham ya tentang kaidah kebahasaan di dalam teks cerita novel sejarah. Pergi kon maksud itu, Mat? Peribahasa wes. Ndi ono napa? Masuk ke Baik. Kita masuk ke pengertian berikutnya yaitu paribasa. Berdasarkan KBBI, paribasa merupakan kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Contoh kalimatnya yaitu ada udang di balik batu. Nah, yang dimaksud itu ada udang yang bersembunyi di balik. Salah. Bapak ulangi lagi ya, mohon maaf. Contohnya kalimatnya yaitu ada udang di balik batu. Jadi pengertiannya yaitu ada maksud tersembunyi di balik perilaku seseorang. Jadi kata tersebut ada udang di balik batu bukan berarti ada udang yang bersembunyi di balik batu gitu. Itu memiliki arti lain yaitu ada maksud tersembunyi yang di balik perilaku seseorang. Kemudian ada asap, ada api. Itu memiliki arti jika ada akibat pasti ada sebab. Tuh, bukan berarti ada asap, ada api itu seperti api yang menyala itu tidak, melainkan jika ada akibat pasti ada sebab. Sampai sini paham anak-anak tentang kaidah kebahasaan dalam novel sejarah? Ada yang ditanyakan? Ada yang tidak ditanyakan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Yang cowok mungkin ingin bertanya. Begitu selama. Analisis bareng. Nampaknya tidak ada pertanyaan ya anak-anak. Kemudian Bapak akan melanjutkan. Kita akan berdiskusi tentang novel Kumulut di Majapahit. Kita akan berdiskusi. Di sini ada yang sudah, apakah sudah di sini apakah udah punya semua buku bahasa Indonesia? Apakah di sini udah punya semua anak-anak? Kalian bisa buka halaman 36 ya, novel yang berjudul Kemulut di Majapahit. Nanti kita akan berdiskusi sebentar tentang kaidah kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Kalian buka halaman 36, kemudian kalian baca sedapatnya aja nggak apa-apa. Tunggu aja bos. Urung. Sing wingi diskusi. Oh kene. Diskusi. Rolo iki. Tunggu terus kon mulai lho, lanjutno. Oke, kita langsung ke paragraf 4. Siapa yang bisa membaca? Betul 5 menit tak wis nonton maca sik to. Aja. Udah. Baik. Kemarin kan kita sudah berdiskusi. Sebentar ada komat. Baik. Bapak akan melanjutkan lagi. Kemarin kan kita sudah berdiskusi sampai paragraf 3 dalam novel Kumulut di Majapahit. Kemudian kita akan berdiskusi kalimat berikutnya, kalimat 4, paragraf 4 maksudnya. Mungkin di sini ada yang mau membacakan paragraf 4 tersebut. Yang mau menjelaskan akan Bapak beri nilai plus atau tambahan.
Mungkin Mbak Idia coba baca paragraf 4. Ya, Mbak, baca, Mbak. Ya, terjadilah persaingan di antara para istri ini, yang tentu saja dilakukan secara diam-diam namun cukup seru. Persaingan dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan ini terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Dyah Gayatri, keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara, dan kepada Dara Petak keturunan Melayu. Terima kasih Mbak Idia. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan dulu kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalam paragraf 4 tersebut. Yuk, siapa yang tahu? Jago gue. Kata kerja mental maksudnya. Ki apa kurang menyadari. Ayah Nana, ada yang bisa menyebutkan kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalam paragraf 4 tersebut? Kalau nggak ada yang menjawab, Bapak tunjuk ya. Mungkin Mbak, siapa ini? Sebentar. Mungkin Mbak Kristiana Felicia. Coba Mbak, kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalam paragraf 4 tersebut? Ya, Mbak. Halo Mbak Kristiana. Jawab malamar sih. Belum jawab. Mbak, sepertinya Mbak Kristiana tidak ada ya. Atau mungkin malu mungkin. Bapak akan menunjuk yang lainnya ya. Siapa ya? Doni Valen coba. Kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalam paragraf 4 tersebut yuk. Mas Doni yuk. Halo Mas Doni. Kira-kira dalam kalimat pertama itu terdapat kaidah kebahasaan apa? Sudah berikan bocoran sedikit. Coba kalian cermati paragraf 4 pada kalimat pertama. Kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalam kalimat pertama tersebut pada paragraf 4 yuk. Coba kalian cermati dulu. Kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalamnya. Sifat. Apa? Kata sifat. Coba bisa tunjukkan yang menurut Anda masuk ke dalam kata sifat pada kalimat pertama itu. Mana coba? Mengandung kata seru. Kata seru. Nampaknya enggak ada pada kalimat pertama, Mbak. Diam-diam namun cukup seru. Mohon maaf Mbak, itu kata seru pada kalimat tersebut tidak termasuk ada kata yang Mbak siapa? Masuk kalimat sifat yuk. Ini maksudnya kurang tepat. Jadi jawabannya kurang tepat. Yuk. Mungkin ada yang bisa
menjelaskan lagi pada kalimat pertama di di dalam paragraf 4 kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalamnya. Coba yuk. Astagfirullah, ya sama saya kok naik gini-gini aja. Ayo coba siapa yang bisa menemukan kaidah kebahasaan di dalam kalimat pertama di dalam paragraf 4. Mungkin ada yang tahu. Tidak apa-apa, enggak usah malu atau ragu, enggak apa-apa. Salah enggak akan dihukum. Yang paman di sana kan pernah jawab. Aku ngirain aku tuh gue juga. Anjing. Kok jawab ngomong saja. Pancing kata ini. Bagaimana dengan kata ini? Kira-kira termasuk dalam kaidah kebahasaan apa? Nampaknya belum ada yang bisa menjelaskan ya. Mungkin ragu apa takut mungkin. Coba kalian cermati kalimat pertama pada paragraf 4 yang kata persaingan. Bapak ingin bertanya, kata persaingan termasuk ke dalam kaidah kebahasaan apa? Ayo. Kata kerja material. Apakah benar kata kerja material? Mungkin apakah benar kalian apakah benar termasuk ke dalam kata kerja material? Mungkin yang lain bisa menjawab. Nampaknya belum ada yang bisa menjelaskan. Betul. Persaingan ini kata kerja material. Mental gitu. Mental. Kenapa ini termasuk dalam kata kerja mental? Karena terdapat dalam mempersebutkan cinta kasih dan perhatian. Untuk jawabannya Mas Hindu ya tadi yang menjawab ya. Iya. Mohon maaf jawabannya Mas Hindu kurang tepat, tapi tidak apa-apa karena Mas Hindu sudah berusaha menjelaskan. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Baik, Bapak akan menjelaskan kalimat pertama, kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi, kalimat pertama dalam paragraf 4 tersebut terdapat kalimat kata terdapat kata kerja mental. Mana yang menunjukkan kalimat kata kerja mental? Yaitu ini persaingan dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuatan masing-masing. Nah, yang menunjukkan kata kerja yang menunjukkan kata kerja mental yaitu persaingan dalam merebutkan cinta itu masuk ke dalam kata kerja mental gitu. Sudah paham anak-anak? Sekarang Bapak ingin bertanya, coba kalian baca paragraf 2 pada paragraf 4 di kalimat kedua dalam paragraf 4. Coba kalian cermati kaidah kebahasaan apa lagi yang terkandung di dalam kalimat kedua tersebut. Yuk. Lagi wes aku sama do. Jadi kosan ini. Iku panas meledak ini tenan. Iya beri berkapa-kapa. Ya satu lagi yuk. Ada yang bisa menjelaskan? Pada kalimat kedua tersebut terdapat kaidah kebahasaan apa? Tidak apa-apa, tidak usah takut. Mungkin Mbak Retno mungkin? Apa Pak? Bisa menyebutkan kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalam paragraf 2 tersebut pada paragraf 2. Kalimat kedua dalam paragraf 4 tersebut kaidah kebahasaan apa yang terkandung di dalamnya? Coba Mbak Retno. Kelihatannya sama kayak yang Bapak sebutkan Pak. Kata kerja mental. Ya. Jadi kalimat kedua
Dalam paragraf tersebut menurut Mbak Retno terdapat kalimat kata kerja mental ya. Ya. Coba sebutkan mana yang termasuk ke dalam kata kerja mental pada paragraf kalimat kedua tersebut, Mbak Retno. Pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Dyah Gayatri, keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara, dan kepada Dara Pelak, keturunan Melayu. Kayaknya ya Pak, di pengaruh persaingan itu, iya nggak sih Pak? Nggak tahu Pak. Tidak apa. Jadi menurut Mbak Retno, kata kerja mental di dalam kalimat kedua tersebut terdapat di pengaruh persaingan gitu ya. Iya Pak. Tapi nampaknya jawaban dari Mbak Retno belum tepat, tapi tidak apa-apa, sudah berusaha menjawab gitu. Bapak akan menjelaskan. Masalah tidak apa-apa. Baik, Bapak akan menjelaskan kaidah kebahasaan apa yang terkandung dalam kalimat kedua tersebut. Jadi di dalam kalimat kedua tersebut terdapat kaidah kebahasaan kata kerja mental. Di mana letaknya? Pada kata kurang menyadari. Kurang menyadari termasuk ke dalam kata kerja mental gitu. Sampai sini sudah paham? Insya Allah dikit. Ada pertanyaan? Baik. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari kalian. Ya Pak, saya Pak. Mbak Retno ya? Ya, saya tanya lagi ya. Ya. Kan di kaidah kebahasaan yang kata kerja mental itu misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, dan mendambakan. Tadi kan yang Bapak sebutkan di paragraf keempat kan persaingan. Cara membedakannya itu gimana ya Pak? Agak sulit soalnya. Persaingan dalam itu karena Baik, terima kasih Bapak mencoba menjawabnya. Jadi persaingan dalam iki karena ada iki dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian. Cinta kasih dan perhatian kan iki objek tapi gak bisa dilihat. Jadinya persaingan iki banyak bersifat kayak dalam pikiran kayak ora ketok. Detail. Karena kenapa persaingan bisa masuk kata kerja mental? Karena kalian bisa lihat dalam kata-kata selanjutnya yaitu dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian. Nah, cinta kasih dan perhatian sendiri itu tidak dapat dilihat. Jadi persaingan ini termasuk dalam kata kerja mental. Baik, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Mbak Retno. Kenapa persaingan masuk ke dalam kata kerja mental gitu? Kita lihat kalimat berikutnya. Persaingan dalam merebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda. Nah, pada kalimat tersebut yang merebutkan cinta kasih dan perhatian itu kan termasuk perbuatan yang tidak dapat dilihat dengan mata gitu. Jadi kalimat tersebut atau persaingan itu termasuk ke dalam kata kerja mental. Pokoknya kata kerja mental itu segala perbuatan atau tindakan yang tidak bisa dilihat dengan mata itu termasuk ke dalam kata kerja mental gitu. Yang tidak bisa dilihat dengan mata. Sudah jelas Mbak Retno? Jelas Pak, lumayan. Tapi agak sedikit bingung. Yang mana? Gak apa-apa nanya, gak apa. Bingungnya itu nggak bisa dijelaskan Pak. Jadi saya juga bingung menjelaskannya gimana. Nah, misal ada pertanyaan mungkin di sini malu apa gimana, tanya ke saya nggak apa-apa, Jabri aja nggak apa-apa. Nanti insya Allah akan Bapak jawab dengan semaksimal mungkin. Baik Pak, terima kasih.
Terima kasih Mbak Retno. Mungkin Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi mungkin? Itu tugas berapa? Aku ya. Edgar gak ya? Soalnya tugasnya Edgar udah karo Pak Samsul wis dibahno. Nah, aku tetep tak kayak. Nilai ini ya, Pak. Ya tugasnya berapa? Aku ya. Aku pernah juga berapa? Nah, nang RPP juga. Iya kayak ya. Tugas ya. Ini video kan ini. Jadi kalian cari Sekali 5 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita Pangeran Diponegoro. YouTube ini. Ya iki penugasannya. Baik, Nampaknya waktunya sudah mau habis anak-anak. Kemudian Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, tugas individu. Apa itu tugasnya? Kalian mencari kaidah kebahasaan pada novel Kumulus di Majapahit. Mohon maaf. Pangeran Diponegoro pada halaman 68. Kalian bisa membacanya novel yang berjudul Pangeran Diponegoro, kemudian cari kaidah kebahasaan di dalamnya. Cukup cari 5 aja nggak apa-apa. Kalian cari 5 kaidah kebahasaan. Kemudian tugas akan dikumpulkan di Google Classroom. Ini tugas individu ya anak-anak ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Absen. Gimana Mas Muhammad? Bisa? Absen Pak, saya belum absen. Ya. Kenapa Mas? Silakan presensi enggak apa-apa, ini belum ditutup kok presensinya di Classroom. Baik. Apakah sudah jelas penugasannya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan kita cukupkan sekian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan sudah cukup. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kalian paham dengan materi yang sudah Bapak berikan. Semoga kalian senang dan semoga kalian sehat selalu. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Terima kasih untuk 3 pertemuannya bersama Bapak Faisal. Ini merupakan pertemuan terakhir bersama Bapak Faisal. Terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti pembelajaran Bapak. Bapak sangat berterima kasih kepada kalian. Semoga kalian paham. Mungkin cukup sekian anak-anak pembelajaran Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ngomong.